saya banyak berpikir tentang karunia keluarga. Karena gereja, entah sengaja entah tidak ya, itu memilih banyak sekali santo-santa yang datang dari latar belakang seorang papa, seorang mama, seorang suami, seorang istri yang sangat baik. Santa Ana dan Santo Yoakim, orang tua dari Santa Perawan Maria, kakek dan nenek dari Tuhan Yesus, itu adalah salah satu contoh yang sangat jelas bagi kita semua. Jadi kalau Anda dipanggil sebagai suami, Anda dipanggil sebagai istri, Anda punya karunia menjadi bapak dan menjadi ibu, menjadi papa, menjadi mama, terima kasih, Anda hebat. Itulah jalan kekudusanmu. Sekali lagi, lewat air mata, dan tentu saja lewat sukacita, sebagai ayah dan ibu, Anda menguduskan diri Anda menguduskan orang-orang yang Anda kasihi. Luar biasa. Romo itu nggak punya karunia untuk jadi bapak biologis. Amit-amit. Tapi saya tahu rasanya menjadi seorang ayah, karena ya pengalaman 3 tahun terakhir saya melayani di SMA Yosudarso Metro banyak mengubah cara saya berpikir tentang apa artinya menjadi seorang bapa. Luar biasa ya. Ada pertanyaan, Romo, apakah perpuluhan diwajibkan dalam gereja? Tidak. Gereja Katolik tidak mewajibkan perpuluhan. Kenapa? Karena perpuluhan itu diberikan kepada anak-anak dari Harun ya, dari suku Lewi yang memang dari 12 suku Israel dalam perjanjian lama, merekalah yang tidak punya hak untuk meladang, bekerja, mereka full time melayani bait Allah suku Lewi ini. Nah, maka dari itu, suku-suku lain itu memberi perpuluhan kepada suku Lewi ini yang menjadi keturunan imam. Jadi itu awalnya dimaksudkan perpuluhan, karena mereka memang nggak kerja, mereka full timer menjadi imam di bait Allah yang suci, maka suku-suku lain harus support hidupnya dengan memberi perpuluhan. Tapi itu tentu saja tidak lalu menjadi alasan mengapa di gereja Katolik diwajibkan. Tidak, di gereja Katolik tidak diwajibkan. Oke? Mengapa retret pohon keluarga dilarang? Romo pernah bahas ini karena retret pohon keluarga itu mengasumsikan bahwa lalu baptisan tidak punya efeknya. Karena apa yang terjadi pada hidupku sekarang ditentukan oleh kutuk dan kesalahan-kesalahan dari generasi-generasi pendahulu yang nanti akan turun kepada anak-anaknya gitu ya. Padahal nggak gitu ya. Nggak gitu. Gereja itu sangat memperhatikan prinsip kebebasan manusia, dan pada saat yang sama gereja sangat mengerti kuasa sakramen baptis. Segala macam kutuk dan dosa asal itu habis dalam sakramen baptis. Maka tidak ada lagi kutukan-kutukan dari keluarga setelah Anda mengalami sakramen baptis. Oke? Romo, kalau Romo jatuh dalam dosa, misal selingkuh dengan istri orang dan suster, amit-amit jabak bayi. Kemana dia akan mengaku dosa? Romo mohon pencerahan. Kami akan mengaku dosa kepada pembimbing rohani. Biasanya Romo suster itu punya bapak pembimbing rohani, ya kan? Ada macam-macam pembimbing rohaninya. Bisa jadi bapak uskup, bisa jadi seorang imam yang sudah lebih dewasa. Kita akan minta pengampunan. Oke? Tapi kalau sampai kasus moral seksual yang melibatkan wanita yang kemudian menjadi mengandung, biasanya akan diminta untuk melepas jubahnya. Karena dia punya tanggung jawab terhadap anak yang dikandung. Mau bagaimana menjelaskan dogma gereja bahwa Maria itu tidak berdosa atau tidak bernoda sama sekali. Dogma gereja itu mengatakan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda asal. Oke, jadi itu adalah sesuatu yang berbeda dengan rumusan yang baru saja Anda tulis ya. Jadi kita yakin bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda asal karena dia harus mempersiapkan dirinya, Allah dalam kemurahan hatinya mempersiapkan Bunda Maria menjadi tempat bagi Sang Putra untuk tinggal di dalam rahimnya. Dan itu yang menyebabkan Bunda Maria menjadi istimewa. Dia dibebaskan berkat penebusan Sang Putra sejak mula-mula dia dikandung. Jadi dalam rencana Allah yang paling baik, Allah kalau sudah punya mau, tidak ada yang mustahil. Ya kan? Allah kalau sudah punya mau, tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan kemandulan manusiawi, seperti dalam tradisi misalnya Santa Ana dan Santo Yoakim, keduanya tidak bisa mengandung, lalu Bunda Maria diberikan pada masa tuanya. Juga sama seperti Yohanes Pembaptis diberikan pada masa tua kepada Santa Elizabeth, ya kan? Kepada Bunda Elizabeth. Jadi
Ya, gereja percayanya seperti itu. Untuk lebih dalam nanti you bisa baca-baca di katolisitas.org ya. Tentang pembaptisan, apakah wajib dari bayi atau bisa kapan saja sampai anak itu besar? Semakin cepat semakin baik. Jadi kita yakin percaya bahwa orang tua menanamkan iman kepada anak itu harus dari mula-mula. Dan setiap bayi yang lahir itu harus segera mendapat rahmat penebusan Kristus. Bayi termuda yang saya baptis usianya 3 hari, ponakan saya sendiri. Karena darurat waktu itu ya. Jadi secepatnya. Jangan lama-lama, karena baptis adalah gerbang dari semua sakramen yang lain. Dengan menerima baptis, kita menerima karunia dan martabat sebagai anak Allah. Dan dalam hal ini gereja Katolik berbeda dengan gereja denominasi lain, yang membiarkan anak itu tumbuh dewasa, lalu memilih sendiri. Kita enggak ya. Kita yakin bahwa iman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran itu dibuka jalannya lewat baptisan. Oke? Romo, kalau dikuret karena janin tidak berkembang, apakah masuk dalam dosa? Kalau prinsipnya janin itu bisa bertumbuh sendiri, kita tidak pernah boleh menghalangi hak untuk hidupnya. Ya, sampai dokter mengatakan bahwa memang janinnya meninggal di dalam perut. Nah, itu harus dibersihkan memang. Jadi, kalau memang dapat kepastian bahwa janinnya memang sudah tidak bernyawa lagi di dalam perut, baru boleh dibersihkan. Kalau tidak, itu sama dengan aborsi, dan aborsi kecuali dalam kasus di mana sang janin membahayakan nyawa sang ibu, itu tidak boleh dilakukan.